Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang operational research buat tentang game teori. Dan ini ada kelompok kami yang pertama dari Ronaldo Nainggolan, Sakti Adi Aditya, Pipal Ferdiansyah Nugroho, Muhammad Jihadin Dava, dan Maesari Tinambunan. Kami ingin menjelaskan tentang game teori dengan studi kasus kami analisis strategi pemasaran warung kopi di kota Banda Aceh dengan game teori. Pendahuluan. Apa itu game teori? Game teori merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis situasi di mana dua atau lebih individu atau lembaga hasil dari suatu tindakan. Salah satu dari mereka tidak hanya bergantung pada tindakan sendiri, tapi juga tindakan yang diambil individu atau lembaga lain. Tujuan penelitian: 1. Dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan game teori. 2. Dapat mengetahui unsur-unsur game teori. 3. Dapat mengetahui macam-macam permainan game teori. 4. Dapat mengetahui hasil analisa yang dilakukan menggunakan game teori. Studi kasus dilakukan di kota Banda Aceh. Banyaknya warung kopi yang tersebar di kota ini menimbulkan daya saing yang sangat tinggi antara pemilik warung kopi. Kemudian pada penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi pemasaran yang optimal yang digunakan setiap warung kopi agar tidak kalah dengan warung kopi lainnya. Objek yang menjadi penelitian adalah 3 warung kopi, yaitu Solong Cafe, Dapu Kopi, dan Zakir Warkop, di mana ada 7 strategi pemasaran yang optimal. Selanjutnya adalah masuk ke dalam tahap pembahasan, di mana dalam pembahasan ini terdapat pengolahan data yang bertujuan untuk menentukan strategi pemasaran yang optimal yang digunakan oleh warung-warung yang bersaing agar tidak kalah saing. Digunakan dengan menggunakan pure strategi, menggunakan metode maksimum minimax. Terdapat 3 bagian, yakni yang pertama adalah Solong Kopi menghadapi Dapu Kopi, yang kedua adalah Solong Kopi menghadapi Zakir Warkop, dan yang ketiga adalah Dapu Kopi menghadapi Zakir Warkop. Maka masuk ke dalam bagian yang pertama, hal pertama yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah menentukan matriks payoff-nya, di mana di sini merupakan nilai strategi Solong Kopi yang didapatkan dari responden. Demikian juga di sini merupakan nilai strategi Dapu Kopi. Maka selanjutnya yang di sini merupakan nilai strategi Solong Kopi minus Dapu Kopi. Setelah menentukan matriks payoff-nya, maka selanjutnya adalah menentukan nilai minimal dan maksimal setiap baris, di mana setiap baris itu yang dicari adalah nilai minimal, dan setiap kolom itu yang dicari adalah nilai maksimal. Selanjutnya pada baris dan kolom yang baru, maka dicari kembali nilai maksimal dan minimax atau nilai minimax dan maximax. Dapat dilihat sebagai berikut ini. Dalam kolom itu yang dicari adalah nilai maximax dan dalam baris adalah yang dicari adalah nilai minimax. Dari hasil penentuan nilai minimal dan maksimal ini, nilai minimax sama dengan nilai maksimax, artinya sudah tercapai pemilihan strategi pemasaran yang optimal kedua warung kopi untuk bersaing, di mana Solong Kopi akan memilih strategi produk dan Dapu Kopi akan memilih strategi lokasi. Masuk ke dalam bagian yang kedua adalah Solong Kopi menghadapi Zakir Warkop. Sama seperti sebelumnya adalah menentukan matriks payoff-nya terlebih dahulu, kemudian menentukan nilai maksimal dan minimal setiap baris dan kolom. Selanjutnya adalah menentukan kembali nilai maksimax dan minimax, di mana pada setiap baris yang dipilih adalah nilai minimax dan setiap kolom yang dipilih adalah nilai maksimax. Dapat dilihat juga di sini bahwa nilai minimax itu masih sama dengan nilai maksimax. Artinya juga sudah tercapai pemilihan strategi pemasaran yang optimal bagi kedua warung kopi, di mana Solong Kopi akan tetap memilih strategi produk seperti sebelumnya, dan Zakir Warkop akan memilih strategi mengenai sarana fisik. Selanjutnya adalah masuk ke dalam bagian ketiga, yaitu Dapu Kopi menghadapi Zakir Warkop. Menentukan matriks payoff terlebih dahulu, selanjutnya adalah menentukan nilai maksimal dan minimal setiap baris dan kolom, kemudian menentukan kembali nilai maksimax dan nilai minimax pada kolom dan baris yang baru. Dapat dilihat di sini juga bahwa nilai maksimax dan nilai minimax itu sama seperti bagian-bagian sebelumnya ya. Maka artinya di sini sudah tercapai pemilihan strategi pemasaran yang optimal bagi kedua warung kopi. Di mana Zakir Warkop akan memilih nilai strategi sarana fisik dan Dapu Kopi akan memilih strategi pemasaran lokasi. Oke, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Pada kesimpulan sistem pemasaran game teori dari 3 warung kopi yang ada di Banda Aceh, yaitu yang pertama, pada Solong Coffee, yaitu strategi produk berfokus pada produk seperti kualitas makanan dan sebagainya. Pada Dapu Kopi, strategi berfokus pada lokasi, seperti lokasi yang strategis. Dan yang terakhir pada Zakir Warkop, strategi berfokus pada sarana fisik, seperti ruangan yang bersih.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.